Jadi kalau di dealer kan beli motor bonusnya helm. Iya, ini kalau di gua beli helm, bonusnya motor. Canggih kan? Keren. Iya. Itu konsepnya konsep aneh apa enggak? Hai Garduat, selamat datang kembali di channel Garuda Auto. Balik lagi sama gue Aryo. Di video ini gue akan ngobrol-ngobrol sama teman gue, Jurek. Dia rencananya besok mau ikut TNT Cup. Nah, seperti apa detail TNT Cup itu nanti kita tanya. Kebetulan gue juga masih nunggu orangnya belum datang. Nah, di belakang gue ini truk ini yang akan bawa motornya dia untuk ikut ajang TNT Cup besok. Nah, kebetulan dia juga punya komunitas nih, namanya Via Roda 2. Sekalian nanti kita coba tanya-tanya Via Roda 2 itu seperti apa komunitasnya. Oke, kita tunggu orangnya ya. Oke, Garduat, di sebelah gua sudah ada temannya Jurek dengan siapa, Pak? Saya namanya Suharno, tapi dipanggilnya Mas Aman. Karena katanya kalau ada saya tuh aman. Oke. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke, ini Mas Suharno dipanggil aman, dan insya Allah juga besok juga aman ya, Mas? Insya Allah, semoga aman semua. Oke, Mas Suharno, bisa nggak ceritain sedikit nih mengenai persiapan Jurek nih besok ikut TNT Cup Via Roda 2 itu gimana dari sisi truk, kok bisa sih dibuat kayak gini, terus stiker dan lain-lain, gimana Mas? Oke. Kalau saya sendiri dari tim projectnya Via Roda 2 ya, tim project di sini tuh maksudnya lebih ke mensupport untuk persiapan besok itu. Apa aja yang dibutuhkan dari sisi saya tadi ada pemasangan stiker. Oh, oke. Ya, sini ya. Kalau dari saya cuma instalasi stiker, kan ada tim kreatifnya juga. Oh, ada tim kreatifnya Via Roda 2. Dari sisi saya membantu pemasangan stiker, instalasi semua ini untuk mempersiapkan motor, pengecekan nanti sampai motor naik ke sini. Nah, sampai di situ tugas saya cukup sih sebenarnya. Tinggal besok memastikan mengantar motornya ke sana untuk di TNT Cup ya. Untuk di TNT Cup-nya. Oke. Nah, ini motor berarti masuk sini nih nanti. Ya. Motor masuk sini, insya Allah nanti 2 motor kita taruh di sini. Oke. Jadi besok pagi perjalanan ke sana saya yang bawa. Mas Aman yang bawa. Oh, berarti nanti ini di trial dulu ya. Trial dulu nih goyang-goyang apa enggak, soalnya kan ini kaca nih Mas. Iya betul, nanti kita sudah ada cara untuk gimana supaya motor itu nggak goyang intinya gitu. Kita akan ikat atau pakai klem, nanti kita coba. Kalau sudah aman, kita pastikan, jadi besok pagi kita tinggal jalan aja. Nah, oke. Rencana besok jam berapa Mas? Rencana besok dari sini jam 6 Kak. Oh, jam 6 pagi. Oke. Nah, untuk truk ini gimana? Ini punya sendiri atau sewa? Ini punya VIX. Punya itu kolaborasi sama Via Roda 2. Oh, I see. Memang udah dibuat kayak gini rancangannya ya? Ya, memang rencananya seperti ini. Dari yang buat ini kan tim kreatifnya VIX. Tim kreatifnya VIX. Oke, siap. Berarti nanti ada pasang lampu dan lain-lainnya ya? Nah, lampu sudah ada yang sama depan itu. Ya, persiapannya sih kurang lebih begini doang, pasang stiker. Nanti motor naik, kita pastikan kuat. Besok pagi jalan. Besok race-nya jam berapa Mas? Tahu nggak? Race-nya kurang tahu ya, infonya nanti ke Mas Jurek ya. Mas Jurek ya, benar. Saya juga lagi nunggu Mas Jurek. Coba nanti pastinya jam berapa. Kalau yang penting ini udah tinggal prepare, naikin motor, besok jalan. Oke, dari saya udah menyiapkan, stiker udah, motor siap, cek kuat, jalan besok pagi. Siap kalau gitu. Oke, makasih banyak nih ya Mas Aman. Itunya persiapannya. Tinggal kita tunggu besok. Oke, Gardos, kita masih tunggu Jurek untuk detail mengenai Via Roda 2-nya dan besok TNT Cup-nya. Sip. Oke, Garduers, ini gue udah sama Bro Jurek. Halo Bro Jurek. Nah, ini yang tadi gue ceritain, dia besok rencananya mau ikut TNT Cup ya. Nah, ini motor yang mau turunin. Ada TVS sama Shogun 125 di belakang. Ini udah dimodif semua nih.
Nah, Rek, gue mau nanya dulu nih. Ini kan berarti lo turun pakai komunitas ya? Iya. Nah, komunitasnya kan gue udah lihat ya di YouTube lo kan, Via Roda 2. Boleh nggak diceritain sedikit bro, Via Roda 2 itu gimana? Awal terbentuknya gimana? Sebenarnya Via Roda 2 itu kita dari tahun 2016 gitu kan. Kurang lebih udah 4 tahun. Sebenarnya karena keisengan aja sih gitu kan. Karena kebetulan satu kantor ada beberapa orang yang suka motor, okay. khususnya motor-motor custom, motor-motor klasik. Nah, tercetusnya Via Roda 2 itu karena waktu itu perdana gue bertiga sama temen gue, Adi, kreatif desainer kantor gue, sama satu lagi Erwanto. Kita touring waktu itu motocamp. Oh, motocamp Ke Majalengka. Oh, lumayan Majalengka lah ya. kita motocamp di kaki Gunung Ciremai waktu itu. Nah, dari situlah akhirnya tercetus, ya udah deh, karena nama kantor kita Via It, Jadi akhirnya kita namain Via Roda 2. Iya, jadi sambung-sambungin ya bro. ada nama Via-nya juga. Ada Via-nya, nggak boleh lepas tuh nama Via-nya. Oke. kan? Terus. Nah, akhirnya ya udah, awal dari iseng, akhirnya kita coba bikin Instagram. Sebenarnya sih nggak ada niatan serius sebenarnya buat ngejalanin ini. Terus tahun selanjutnya ada event barbecue ride waktu itu di Bandung. Di Bandung. Akhirnya Oke. yaudah deh, kita bikin aparel gitu kan. Akhirnya ada topi, ada baju, lengkap ya gitu ini. ya kan. Akhirnya kita jual aparel juga gitu Oh, kan. I see. Habis itu lanjut, mulailah kebetulan memang basicnya di kantor gua kan bergerak di dunia media advertising ya kan, which is nggak jauh-jauh dari kreatif Ya. Nah, akhirnya kebetulan anak-anak kreatif gua memang hobinya motoran semua gitu. Jadi mulailah tuh kita bikin ngedesain motor segala macam. Jadi desain motor custom. Jadi sebelum lo bangun motor didesain dulu, either itu 2D atau pakai 3D, nanti baru direalisasiin ke implementasinya. Gitu kan. Ini jadi sama nih kayak Iya, gini juga. Oke. Ini konsepnya didesain sama salah satu kreatif kita namanya Adi, gitu kan. Dia yang bikin konsepnya, diskusi dulu kan, terus baru kita nyicil pelan-pelan. Oh, oke. Gitu. Jadi Mantap juga ya berarti. akhirnya memang benar-benar Via Roda 2 itu intinya sih motorcycle entusias lah gitu kan. Jadi nggak cuman sebatas community, kita juga punya aparel, kita juga bisa mendesain motor gitu kan. Terus jadi memang jasa desain motor kita tuh udah dipakai ke beberapa motor custom saat ini gitu. Memang itu juga baru mulai. Oh, jadi kalau misalnya ada yang mau custom motor bisa langsung ke lo gitu ya. Itu bisa di Instagramnya kita di Via Roda 2, itu bisa kontak ini aja, nanti bisa diskusi gitu. Oh, oke. Jadi ada Instagramnya Via Roda 2. Ya. Oke. Gitu. Terus abis itu ya udah akhirnya berjalan dengan kayak gitu aja. Ya udah deh, kita bikin kontennya di YouTube. Nah, YouTube itu sebenarnya kita mulai itu udah dari 4 tahun yang lalu, bro. Udah lama berarti ya, bro? Lama. Cuman stuck di 2 video doang. Stuck di 2 video, ya kan. Awalnya kita bikin video itu memang untuk dokumentasi perjalanan kita ke Ciremai waktu itu, ke Majalengka. Ya, gue lihat tuh yang Ciremai itu. Cuman akhirnya gue sama teman gue sama Adi kayaknya harus diseriusin nih, kita bikin yuk gitu kan. Ya udah, akhirnya mulailah kita bikin konten YouTube. Ya udah lumayan lah, baru mulai 1 bulan ini sih gitu kan. Baru mulai 1 bulan ini, jadi kita udah mulai nyicil-nyicil. Cuman memang kita udah nyiapin nih, ada beberapa konten yang nanti akan kita siapkan di channel YouTube kita. Oke. Tapi lo berarti udah subscribe? Udah dong. Channel gue dong? Gue juga udah. Gardo. Oke, siap. Terus, nah ini kan yang ngedesain kan temen lo nih? Iya. Ada nggak nih orang yang di sini? Ada. Sekali ngobrol-ngobrol deh. Ada. Di. Oh, dia tuh orang. Oke, sip. Ini Mas Adi nih. Nah, ini yang kreatif desainernya kita, yang memang yang biasanya tuh motor-motor custom didesain dulu dari bentuk konsepnya mau kayak apa, mau 2D, mau 3D. Nah, kreatif desainernya dia. Oh, oke. Mas Aryo. Oke, Mas Adi. Mas,
Nih ceritain sedikit nih, kenapa Ya. bisa konsepnya kayak gini nih? Jadi emang konsepnya itu kan ini klasik trail ya. Iya. Hmm. Sengaja emang kita bikin, kebetulan kita hobinya juga mainnya nggak cuma di jalan aspal Iya. doang. Oh oke, tanah juga berarti ya? Main tanah, Oke. main Main pasir tanah, juga. ya. Mhm. Makanya biar bisa dibawa kemana-mana juga konsepnya, makanya kita bikin seperti ini. Hmm. Dan biar sedikit out of the box dan outstanding juga, kita mainnya color biru. Color biru ya. Nah, kalau biasa-biasa kan paling warna-warna gelap. Warna gitu. gelap putih gitu Ya, ya? kita bikin color biru, terus kita tempel stiker-stiker Oh, juga. Oh, biar Jadi memang rame-rame. jadi Iya. memang kita sengaja bikin kalau misalkan bermain motor dirt gitu kan, nggak berarti warna tone colornya tuh harus kelam gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. kita mau yaudah kita colorful deh, kita bikin Oh, colorful gitu oke, kan. oke. Jadi makanya dari sisi warna, dari sisi velg, sampai rantai pun memang, sampai hand grip pun senada gitu Oh, kan. biru semua, iya bener juga ya? Kita bikin biru Ah. gitu. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Berarti ini apa dasar mesinnya? Ini TVS ya? TVS Max Oke. 125. TVS Max 125. Max 125. Nah, itu yang salah satu pertimbangannya kita juga. Kenapa kita mau coba bikin sesuatu dari basic motor yang memang nggak biasa orang pakai gitu kan. Oke. Mungkin kalau orang kita kan pakai rata-rata apa sih mesinnya? Hondaan, Honda A, Yamaha, Iya, Kawasaki itu udah biasa. Makanya standar ya? apa ya yang istilahnya orang tuh masih jarang gitu kan. Akhirnya gue dapet lah ini bahan TVS Max 125 gitu kan, buatan India gitu. Ternyata pada saat gue coba, oh ini motor kayaknya oke juga nih gitu kan. Kebetulan Adi memang udah punya konsep untuk classic trail, classic scrambler gitu kan. Ya udah akhirnya kita eksekusi aja langsung. Oke. Ini sampai nih lihat nih. Ininya Iya, gue suka banget ini. iya, Tuh, Garwers lihat nih. Ini rancangan sendiri kan? iya. Iya. Gila nih besinya, tebel banget. Ini apa namanya ini? Bahannya ban trail. Jadi memang bannya kita sengaja pakai ban dual purpose gitu. Oh, Kebetulan oke. kita pakai ban dari Kenda. Ban dari Kenda. Jadi belakang 17, depan 18. Oh. Yang depan yang gede ya berarti? Ya, depan 18, belakangnya 17. Ini knalpotnya juga sama kan? Maksudnya custom juga ya? Iya, Iya. ini juga kita produknya Via Roda 2 juga. gitu. Oh, ini produk Vero Dadu juga. Iya. Berarti desainnya juga desain Mas Adi juga? Dari Adi juga desainnya. Keren. Oke, yang ini TVS, yang belakang Shogun. Shogun. Gila, ini Shogun. Kalau ini sih kita bilangnya bebek murtad. Bebek murtad. Udah dikloning-kloning ya? Iya, Oke, kalau Shogun gimana nih, Bro? Gua kayaknya pernah ingat nih, Bro, story-nya, Bro. Kan lo pernah kejepit bus bareng sama ini motor ya kan? Bareng, iya bener juga. Gua gila kenangan banget ini motor nih. Jadi emang ya kalau Shogun ini bisa dibilang peninggalan almarhum lah. gitu kan. Oke. Jadi ini kan tahun 2004, Mm-mm. Shogun 125 tahun 2004. Cuman pas bokap gue meninggal 2013, ini motor udah masuk ke gudang. Jadi dilararin aja gitu ya? Didiemin aja, nggak ada yang, gue juga nggak pernah manasin segala macem gitu kan. Cuman setelah gue pikir-pikir kok kayaknya sayang gitu kan. Mau dijual sama nyokap gue nggak boleh, ya Iya, kan? iya. Katanya jangan nih motor papa. Susah ya. Susah, kan? iya, Ya iya. udah, akhirnya Nggak bisa gitu kayaknya. akhirnya gue bangun lah Oke. gitu kan. Walaupun memang gue cukup lama cari referensinya ini motor gitu kan, kurang lebih dari awal gue kepikiran mau custom sampai terrealisasi itu, sampai nemu bengkel pertama kali yang mau ngerjain itu kurang lebih 1 tahun lah gue Ih, nyari lama ya? referensi lama. Jadi 1 tahun akhirnya gue ketemu lah sama Mas Ari Proteknik. Oh, oke, Proteknik. Gitu. Jadi awal ngebangun si, kalau ini kan motornya gue sebut Sogi kan. Sogi. Ada tulisannya Sogi. Ada emblemnya? Ini Gardu harus emblemnya. Sogi ini dibuat sendiri nih ya? Buat sendiri. Sogi. Jadi emang nama motornya Sogi bro. Gitu. Gue namain Sogi gitu. Oke. Tapi kalau ini desain
dari Mas Adi juga apa? Kalau ini terakhir memang gue sempat discuss, cuman nggak terbentuk dalam bentuk desain Oh, gitu. oke. Cuman gue memang discuss sama Adi untuk yang ubahan terakhir. Ntar kira-kira warnanya gimana sih bro yang bagus gitu kan? Oke. Gitu kan. Iya, iya. Kalau ini konsepnya berarti scrambler ya? Bukan. Vintage trail. Vintage trail. Kalau scramble lebih Oh, yang ke ini VS, depan. ya. Oh, ini scrambler, Kalau ini vintage kalau ini trail. lebih ke classic trail lah Oke. gitu. Untuk yang ini udah ubahan yang keempat. Bus. Ini udah ubahan keempat nih. Ubahan keempat. Gila nih. Ubahan kalau keempat orang udah capek nih kayaknya. Udah capek bro. Cuman ubahan keempat dengan bengkel yang berbeda. Macam-macam bengkel kan dulu seperti Iya. ini. Nah, bro, boleh nggak nih dibisikin? Total habis biaya lo bangun Sogi sama si TVS. Kalau Berapa ya? nggak gini, kalau misalkan kita ngomongin budget ya, bro. Nah, Kalau budget, kita budget. ngomongin budget untuk Shogun ini sih honestly karena ini motor nggak akan gue jual, jadi gue nggak pernah ngitung sebenarnya. Cuman kalau kisaran sih mungkin hampir gocap sih udah ada. Wih, gila gocap Garduas kalau mau buat kayak gini. Tapi ini udah ubahan keempat ya? Udah keempat gitu. Jadi memang ya kurang lebih gocap sih habis lah ini. Karena memang sok depan aja kan gue pakai ori KLX yang sekarang. Oh, ini KLX nih. KLX punya Oh, full set. full set nih ya? Oke. Gitu. Iya, iya. Dan apa namanya memang kita coba mau bikin nggak cuman modelnya aja yang classic trail, tapi kemampuannya juga masih bisa mumpuni. Gitu kan. Karena memang udah pernah dibawa ke jalur terabas ya di Hambalang ya bro ya. Oh, ini udah yang lama buanan ya? Udah, makanya ini lecet-lecet, jatuh ya kan. Ya, lu berarti jatuh dong lo? Jatuh bro ya kan. Oke. Jadi memang ya, kita bikin konsep kayak gini nggak cuman gayanya aja gitu kan, tapi memang peruntukannya pun bisa lah gitu kan. Harian bisa dipakai? Harian bisa. Oke. Harian bisa. Harian masih amat sangat bisa. Kenapa? Karena masih street legal. Lampu gua ada, speedometer ada, kaca lengkap. spion ada, sen gua ada gitu, rem ada gitu. Jadi emang bener-bener dipakai harian pun masih street Masih legal boleh lah. ya. Gitu. Nah, STNK-nya berarti apa nih STNK-nya? Shogun. Shogun tetap ya? Shogun. Nih kalau misalkan kita lihat nanti di sini kan ini nomor rangkanya. Oh, jadi ini nggak hilang nih ya? Nggak hilang. Oke. Jadi memang Shogun itu yang diambil cuman mesin sama nomor rangka. Selebihnya rangkanya semua udah ubahan. ubahan. Gitu kan. Oke. Jadi kurang lebih sih itu. Kalau si Sogi ya lumayan lah habisnya. Nggak berasa 4 tahun ya kan. 4 tahun. Kebangun nih. Bangunnya 4 tahun, gila Nah, lama juga loh. Iya, dari 2016. Ini terjadi itu awal pandemik. Awal pandemi. Oh. Bulan-bulan April ya bro ya. April lah akhirnya ini jadi. Oke. Berarti besok nih turun ya berdua ya? Ini turun. Sama sebenarnya ada satu lagi sama motornya Adi CB100. CB100. CB100 cuman udah bor apan juga ya bro ya. Udah borapan semua ya? Udah apa namanya, CC udah jadi 150 lah ya. 50. Lah emang tadinya? Oh iya, Cepet. cepet ya. Oh, iya. Namanya juga CB100. CB100 sih ya. Kalau 200 namanya CB200 Iya. bro. Atau CB600 gitu bro. Oke, nah lu besok kan ikut TNT Cup nih. Iya. TNT Cup sendiri itu seperti apa sih bro? Sebenarnya kalau TNT Cup karena itu kan TNT Cup tuh sebenarnya baru tahun lalu ya. Oh baru setahun ya? Awalnya tuh bikin acara di trek Depok Jalan Limo Krukut. Oh Krukut. Waktu itu. Oh ini Itu berarti dirt bike ya? Oke. Cuman emang fun race sebenarnya. Karena memang basically kalau anak-anak TNT bilang kan tagline-nya adalah cari senang bukan cari menang. Pantang pulang sebelum senang kan gitu. Kalau kata anak-anak TNT gitu. Jadi memang basically kan penggiat roda 2 di Jakarta ataupun di luar daerah kan banyak kan yang seneng apa namanya model-model classic trail. Nah, akhirnya dibikinlah wadah sama TNT untuk balapan. Jadi kayak motor balapan zaman dulu. Balapan gitu. zaman dulu. Iya. Motornya harus trail semua. Enggak juga. Enggak juga ya? Cuman biasanya konsepnya yang lebih ke klasik, customan lah, custom. gitu kan. Oh. Karena memang iya, karena di TNT itu ada beberapa kelas.
chopper aja bisa balapan di trek tanah. Bisa chopper ya? Iya kan, canggih kan. Lumayan. Bebek ada bebek? Bebek ada. Ada juga? Tahun lalu itu ada kelas mesin tidur. Mesin tidur gimana tuh? Iya kayak bebek. Oh. Kalau nggak kayak Astrea Grand gitu Oh, kan. vintage berarti. Street Cup, Iya, iya, itu iya. bisa. Oh, berarti C70, TNT Cup. iya. Oke, berarti TNT Cup itu kan itu dia dirt bike ya. Jadi tapi konsepnya itu fun race. Fun race. Bisa berbagai macam motor, cuman memang lebih ke vintage trailnya Iya. ini. Betul. Kurang lebih sih Oke. gitu. Nah, persiapannya nih, Bro. Gimana, Bro? Fisik apa semuanya? Udah siap belum? Enggak sih, kalau kita sih nggak nyiapin fisik. Nggak nyari fisik ya? Karena kita nyiapin fisik, bukan fisik, kita lebih siapin mental buat seneng-seneng buat besok sebenarnya. Gitu Start kan. jam berapa, Bro, besok? Besok itu kalau nggak salah kan hari Minggu ya, ada tanggal 20, dia openingnya itu jam 8. Jadi Oh, pagi pendaftaran ya? ulang. Oke. Gitu. Cuman memang untuk yang race sekarang kayaknya nggak dibuka untuk umum. Jadi, Oh, jadi invitation. Nah, maksud si Via Roda 2 di kebetulan kita di-invite dari Instagram waktu itu kan. Akhirnya gua sama Adi ngobrol, tanya sama anak-anak gimana nih mau ikut gak? Gitu kan. Soalnya dari kemarin-kemarin tuh kita mau ikut bentrok mulu sama kerjaan ya kan. Jadi ya Jadwal udah. sibuk lah ya. Dulu masih sibuk, kalau sekarang Iya, udah sekarang enggak. udah Pandemi soalnya. sama gue juga, Bro. Gue juga masih agak kesel. Oke. Nah, Gitu. ini yang buat ngangkut nih. Ya. Jadi memang ini rencananya sih nanti akan mau dimasukin ke sini gitu kan. Ya ini sebenarnya sih properti kantor, Bro. Ya kan? Iya. Bos gua nggak tahu, bos gua nggak tahu ini ya kan. Jadi enak juga ya. Jujur aja nih mah bos gua nggak tahu ya kan. Tapi ntar kalau ketahuan gimana, Bro? Hah? Nggak apa-apa ya? Ya kan pasti dukung dong, bos, sama juga. Ya nggak apa-apa lah. Paling kan kena SP ya. Oke, ini truknya nih, Gardos-nya. Iya. Ini stikernya udah jadi. Iya, Berarti tinggal dinaikin ya. tinggal Ini naikin. mau dicoba naikin nggak nanti nih kira-kira? Nanti sih sama teman-teman gua mau coba dinaikin dulu karena sekalian mau diukur dulu nih untuk Oh, masuk oke. dua motor kira-kira gimana. Siap. Nanti kalau pas dinaikin, Boleh, gue boleh lihat ya. boleh dong. Oke. Nah, ini Gardos nih. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bro Jurek dan Bro Adi. Yang rencananya besok dia akan ikut TNT Cup. Ini motor yang akan diturunin sama Bro Jurek. Dan satu lagi CP 150 ya. Tapi 100 ya. besok ininya dipakainya besok. Ya. Oke. Ya udah Gardos, nanti kita mau lihat loadingnya ini motor masuk nggak nih ke sini, ya pasti masuk sih. Tapi 2 motor sekaligus. Yuk kita lihat nanti.